Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat yang beriman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kisah di mana sebuah kisah ini berada di sebuah kota Damaskus, ibu kota Syria. Kisah ini berjudul Sebuah Terong dan Pemuda. Ada seorang pemuda di Damaskus, ibu kota Syria di zaman tabi'in dahulu. Pemuda tersebut datang ke sebuah masjid bernama Masjid At-Taubah. Di dalam masjid tersebut tinggal seorang syekh sekaligus ulama dan pendidik yang alim. Pemuda tersebut bermaksud bertemu dengan syekh yang ada di dalam masjid tersebut untuk belajar agama. Kemudian pemuda tersebut menemui syekh, dan pemuda itu berkata, "Ya Syekh, saya seorang pemuda miskin, tidak punya apa-apa, tetapi saya mau belajar agama. Apakah saya boleh numpang di masjid bersama Anda? Saya bantu-bantu, lalu saya hidup bersama Anda, makan dan minum." Syekh itu berkata, "Silahkan, tidak masalah, tetapi kamu harus bersabar mengikuti kehidupan saya. Apa yang saya makan, itulah yang kamu makan, dan apa yang saya minum, itulah yang kamu minum." Pemuda itu berkata, "Baiklah Syekh." Waktu pun berjalan hingga pemuda tersebut sudah berada di masjid selama 3 bulan. Tetapi ternyata selama 3 bulan berada di masjid, pemuda tersebut sangat heran dan kagum dengan kehidupan Syekh yang zuhudnya luar biasa. Dan saat tidak ada makanan, beliau puasa, sahur hanya dengan sebutir kurma dan air. Buka puasa pun juga begitu. Zuhud adalah ridho terhadap apa yang ditetapkan Allah Azza wa Jalla. Qanaah atau puas atas apa yang diberikan Allah Ta'ala merupakan sikap zuhud, dan itulah kekayaan yang sesungguhnya. Dan hari ini sang pemuda sudah puasa selama 3 hari berturut-turut. Sahur dan buka puasa masih dengan kurma dan air. Pada puasa hari ketiga, pemuda ini merasa sangat lemas dan tidak kuat lagi menahan laparnya karena hanya makan kurma dan minum air untuk sahur dan buka puasa. Untuk menahan lapar, sang pemuda sampai-sampai membungkukkan punggung ke depan menekan perut supaya rasa lapar bisa hilang. Dalam keadaan yang seperti itu, setan datang mengacaukan pikiran pemuda tadi dengan berkata, "Wahai anak muda, sekarang sudah halal bagimu untuk mencuri. Kalau kau tidak mencuri makanan, kau akan makan dari mana? Sedangkan gurumu melarangmu untuk meminta-minta, dan orang lain pun tidak ada yang memberimu makan. Kamu akan mati kelaparan jika tidak makan." Muncullah di benak pemuda tadi pikiran untuk mencuri makanan. Dalam kondisi pikiran yang berkecamuk, pemuda tersebut berencana mencuri makanan di rumah di samping masjid. Akhirnya sang pemuda mulai menuju ke rumah pertama yang berada di samping masjid untuk mencuri makanan. Dia naik ke atap rumah dengan naik lewat tembok yang terbuat dari pelepah kurma. Saat berhasil naik ke atas dan sampai di atap rumah pertama, rumah tersebut dari pelepah kurma, jadi bisa melihat lewat sela-sela atap rumah yang terbuat dari pelepah kurma. Lewat atap pelepah kurma tersebut, sang pemuda melihat 3 perempuan yang tidak menutup aurat. Akhirnya dia mengalihkan pandangannya karena dia tahu bahwa bukan mahramnya, haram untuk melihat auratnya, karena tujuan sebenarnya adalah untuk mencari makanan. Pemuda tadi akhirnya pindah ke rumah kedua di samping rumah pertama untuk mencapai tujuannya mendapatkan makanan. Saat sampai rumah ke yang kedua, pemuda tersebut melihat dari atap atas rumah tersebut dan mendapati kalau rumah tersebut dalam kondisi kosong. Dari atas atap ia mencium bau masakan yang berasal dari dapur. Akhirnya karena sangat lapar, sang pemuda turun ke dalam dan masuk ke dalam dapur.
Di dalam dapur dia menemukan panci yang sedang digunakan untuk memasak dengan kayu bakar. Begitu panci terbuka, terlihat 2 buah terong yang sedang direbus menggunakan air. Karena saking laparnya, pemuda tersebut akhirnya mengambil 1 terong tersebut lalu digigit dan dikunyah. Dalam kondisi mengunyah terong dan ingin menelannya, tiba-tiba muncul ketakwaan pemuda tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, muncul ketakutan kepada Allah, kemudian muncul pikiran di dalam diri pemuda tadi, subhanallah, setan berhasil membuat saya melakukan 3 dosa sekaligus. Yang pertama, masuk ke rumah orang tanpa izin. Yang kedua, mencuri atau mengambil terong. Yang ketiga, memakan makanan yang haram. Kemudian muncul lagi pikiran di hati pemuda tersebut, tidak mungkin Allah akan membuat saya mati akan kelaparan hanya karena meninggalkan sesuatu yang haram. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik. Karena takut kepada Allah, langsung saja pemuda tersebut memuntahkan terong yang masih dikunyah tadi ke lantai dapur tersebut dan kembali lagi ke masjid tempat ia menetap. Saat ia kembali ke masjid, ternyata sedang ada pengajian. Namun karena saking laparnya, pemuda tersebut tidak begitu paham apa yang sedang disampaikan. Pemuda tadi duduk di kursinya dan pemuda tadi bersenderan duduk di tiang masjid. Beberapa saat kemudian masuklah seorang wanita masuk ke dalam masjid untuk menemui Syekh tadi. Keduanya berbicara tentang sesuatu. Tak lama kemudian Syekh tadi mengangkat kepalanya dan melihat ke arah sang pemuda dan memanggilnya. Kesinilah wahai muridku. Pemuda tadi mendekat, kemudian sang guru bertanya kepada pemuda tadi, apakah kau sudah menikah? Tanya sang guru. Belum, jawab pemuda tadi. Apakah kau ingin menikah? Tanya gurunya. Sang pemuda diam saja. Untuk kedua kalinya sang guru bertanya, apakah kau ingin menikah? Pemuda tadi masih diam. Hingga 3 kali ditanya masih saja diam juga. Akhirnya sang pemuda tadi menjawab, wahai Syekh, kalau kiranya saya menikah, mau diberi makan dari mana istri saya? Sedangkan saat ini saya hidup dengan Anda. Apa yang Anda makan, saya makan, dan apa yang Anda minum, saya minum. Hari ini kita sudah berpuasa selama 3 hari dan masih tidak memiliki makanan untuk dimakan. Lalu Syekh tadi berkata, ini di samping saya ada seorang perempuan yang baru saja selesai masa iddahnya. Suaminya sudah meninggal. Dia ditinggalkan harta yang cukup dan juga masih muda. Dia ingin cepat menikah karena takut akan fitnah. Dia ingin saya carikan jodoh dan saya anggap kamu cocok. Apakah kamu mau saya nikahkan dengan dia? Sang pemuda menjawab, iya Syekh. Dan Syekh bertanya kepada perempuan tadi, apakah kamu mau menikah dengan pemuda ini? Perempuan tadi menjawab, iya Syekh. Syekh keluar dari kamar dan ambil kendi sebagai mahar. Dipanggil wali dari perempuan, dipanggil 2 saksi, selanjutnya akan nikah dan selesai dalam hitungan menit. Kemudian Syekh berkata pada pemuda tadi, pulanglah ke rumah istrimu. Nanti kalau kamu mau sholat, ibadah, dan lain-lain, silahkan kamu datang ke masjid. Sekarang sudah tidak perlu lagi menumpang di masjid. Pemuda tadi akhirnya pulang bersama istri barunya. Di perjalanan pulang keduanya masih terlihat malu-malu, dikarenakan keduanya baru saja ketemu dan baru saja menikah. Saat perjalanan pulang ke rumah istrinya, pemuda tadi melewati rumah pertama di mana tadi ia ingin mencuri di rumah tersebut. Kemudian saat di depan rumah kedua, istrinya berhenti dan berkata kepada pemuda tadi, wahai suamiku, inilah rumah kita. Pemuda tadi pun kaget karena di rumah inilah dia tadi sempat ingin mencuri makanan.
Kemudian pemuda tadi masuk ke rumah dan menuju ruang tamu. Saat di ruang tamu, ia melihat ke atas, memastikan apakah benar ini rumah yang tadi dia masuki, dan ternyata memang benar ini rumah yang tadi ia masuki. Tiba-tiba istri pemuda tadi berkata, "Wahai suamiku, aku dengar tadi engkau belum makan selama 3 hari. Apakah ingin makan?" Pemuda tadi menjawab, "Iya." Istrinya kemudian masuk ke dapur. Di dapur ia mendapati panci terbuka dan terong yang sudah digigit. Spontan perempuan tadi berkata, "Siapa yang memakan terong saya?" Mendengar hal tersebut, suami langsung memanggil istrinya dan mulai bercerita. "Demi Allah, beginilah ceritanya." Kemudian pemuda tadi bercerita, awal kelaparan, memanjat rumah pertama, kedua masuk ke rumah dan menggigit terong hingga akan memakannya. Dia melanjutkan berkata pada istrinya, "Demi Allah, sebelum terong tersebut saya telan, saya takut kepada Allah. Kemudian gigitan terong tersebut saya lempar atau saya muntahkan ke lantai dapurmu, dan bisa kamu cek, muntahan tersebut sekarang belum kering." Kemudian perempuan tersebut berkata, "Wahai suamiku, engkau meninggalkan segumpal makanan yang haram, lalu Allah jadikan makanan itu, pancinya, rumahnya, bahkan pemilik rumahnya jadi milikmu sekarang." Subhanallah, ternyata jika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan hal yang lebih baik dan lebih berlipat-lipat. Dari cerita nyata di atas bisa kita pahami bahwa Allah bukan hanya menghilangkan lapar dari pemuda tersebut, namun lebih dari itu, yakni rasa lapar, panci rumah beserta miliknya akhirnya menjadi miliknya karena ia meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah langsung membalasnya dengan balasan yang berlipat-lipat. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan oleh salah satu seorang sahabat, "Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik." Demikianlah tadi kisah seorang pemuda yang bertakwa kepada Allah dan takut hal yang haram karena Allah. Allah ganti yang berlipat-lipat, bukan cuma terong, rumah, bahkan pemiliknya pun menjadi halal bagi pemuda tersebut. Semoga kisah ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.